Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian serta segenap biji mata Allah yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa Anda semua dalam ibadah raya online JWS Hope. Hati kami terbeban untuk mendoakan bagi siapa saja yang ingin didoakan dengan menekan tombol like prayer. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa, sebab kami yakin Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir melingkupi kami, anak-anak yang percaya padanya. Mari sama-sama kita menaikkan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja.
dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Sekali lagi naikkan pujianmu, katakan tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Allah turut bekerja di antara kita. Bila Allah turut bekerja, bila Allah turut bekerja, bila Allah turut bekerja antara kita. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, saudara. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka, karena Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau kami sembah, oh Tuhan. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan damai sejahtera yang terus Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kami bisa berkumpul, kami bisa memuji memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Walaupun secara online, tapi kami percaya hadirat-Mu ada dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, Kau saja yang beracara, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita mau katakan, amin.
Mari saudara semuanya, kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini mengatakan, kita adalah sahabat-sahabatnya Tuhan. We grateful, oh God, for you call us friends. Oh, who am I that you are thinking of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Am I that you are thankful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. God Almighty, God, oh for glory. God Almighty, Lord of glory, He has called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, He has called me friend. God Almighty, Lord of glory, He
Mari kita mau mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama sampai memutih rambutku. Sebab Tuhan selalu hadir. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku. Kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Yesus Tuhanku, ku milikmu, selamanya bagimu. Selamanya bagimu. Bapa di surga,
Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pakai hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan dapat bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami, dapat menguatkan kami, dapat membimbing kami menjadi terang dalam jalan-jalan kami Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan ibadah kami selanjutnya dalam pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan firman Allah dengan topik adalah pergerakan Roh Kudus, dan hari ini kita bahas tentang bagian yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 1-4 kita akan menemukan catatan pergerakan Roh Kudus yang hari ini akan saya bagikan. Saya akan bacakan ayat ini. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada satu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita akan menemukan pergerakan Roh Kudus yang lain, yaitu memimpin gerejanya. Gereja yaitu berarti murid-murid Kristus, termasuk di dalamnya adalah para pemimpin-pemimpin gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa Paulus dan Barnabas sebagai rasul dipimpin oleh Roh Kudus untuk melanjutkan pekerjaan daripada Yesus, yaitu memberitakan kabar baik, memberitakan tentang keselamatan, memberitakan pertobatan, membawa orang-orang untuk datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus ada untuk menggerakkan gereja-gereja meneruskan pelayanan Yesus, yaitu membawa jiwa-jiwa kepada keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mempelajari bagaimana Roh Kudus memimpin gerejanya. Tujuannya apa Roh Kudus memimpin gerejanya, yaitu murid-murid Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, dan juga para pemimpin yang menyerahkan dirinya kepada panggilan Kristus seperti Paulus dan Barnabas. Yang pertama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan mau menyatakan bahwa sesuai dengan firman Allah, Roh Kudus menggerakkan murid-murid itu untuk memuliakan nama Yesus. Tujuan yang pertama adalah untuk memuliakan nama Yesus. Roh Kudus datang menggantikan peran daripada Yesus, diberi tugas untuk memuliakan Yesus Kristus. Paulus mengatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun yang berkata oleh Roh Allah akan mengatakan terkutuklah Yesus. Stanley M. Horton, saudara, mengatakan sebagai seorang pakar pneumatologi, pakar daripada teologi Roh Kudus, dia berkata, iya, yaitu Roh Kudus selalu menunjukkan Yesus sebagai Tuhan yang ilahi, yang ditinggikan atas segala kuasa dan otoritas lain yang nyata atau hayal yang diakui oleh manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam prakteknya Paulus tidak mencuri kemuliaan Yesus. Dan ada di dalam Roma pasal 15 ayat yang ke-18, dikatakan oleh Paulus, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan. Kita tahu bahwa Paulus secara khusus dipanggil oleh Yesus untuk melayani, untuk bersaksi kepada orang-orang non-Yahudi. Dan inilah yang dimaksudkan, yaitu Roh Kudus bergerak
memimpin Paulus untuk membawa bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi untuk percaya kepada Kristus, untuk taat di dalam perkataan dan perbuatan kepada firman Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan saudara dan saya, bagaimana dengan kita jika kita sudah menjadi orang yang besar, kita menjadi orang yang berkuasa, kita punya kedudukan yang tinggi, kita menjadi orang yang terpandang, apakah saudara dan saya tetap mau memuliakan Yesus ataukah kita akan berkata bahwa saya adalah orang yang diberkati Tuhan sehingga saudara yang dikasihi Tuhan di dalam perkataan dan perbuatan serta sikap kita lebih menonjolkan diri kita ketimbang pada Yesus. Yohanes Pembaptis mengatakan di dalam satu kesaksiannya, biarlah Yesus makin besar tetapi aku makin berkurang-kurang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-26 saya bacakan di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan dengan demikian kita tidak perlu mencari pujian dan kemasyuran yang hanya akan menimbulkan perasaan iri dan dengki. Ini pernyataan daripada Paulus kepada jemaat di Galatia bahwa dia tidak mencuri kemuliaan Allah. Catatan Alkitab kita sungguh memberikan bukti bahwa Paulus tidak mencuri kemuliaan Allah. Dia tidak mencari pujian dan kemasyuran bagi dirinya. Ini adalah tujuan yang pertama yang kita bisa temukan di dalam firman Allah mengenai pergerakan Roh Kudus yang memimpin murid-murid Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus bukan hanya memimpin untuk memuliakan Yesus, tetapi juga Roh Kudus memimpin murid-murid untuk menghormati akan ketuhanan Yesus. Itulah sebuah kebenaran. Yesus adalah manusia Allah. Dia manusia sejati dan dia juga adalah Allah yang sejati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bahasa teologianya kita menemukan bahwa Yesus adalah manusia 100% dan Yesus adalah Allah 100%. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga, dikatakan di sana tidak ada seorang pun yang berkata-kata Yesus adalah Tuhan kecuali oleh dorongan Roh Kudus. Lalu dilanjutkan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada catatan di sana, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus pasti memimpin orang-orang untuk meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus bukan hanya manusia tetapi Dia Tuhan, Dia Allah, Dia yang menyelamatkan umat manusia. Kalau Dia hanya sebagai manusia, maka setelah mati Dia tidak akan lagi bisa menunjukkan akan karya keselamatan. Tetapi kita tahu dalam Alkitab kita menemukan bahwa Yesus bangkit dari kematian, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah yang berkuasa atas alam maut sekalipun. Dan Dia naik ke surga, membuktikan bahwa memang Dia berasal dari surga. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus, dan Dia juga berjanji, saya mengingatkan pada kita sesuai dengan apa yang Yesus katakan di dalam Injil Yohanes, bahwa satu waktu Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya, membawa kita untuk kumpul kembali bersama-sama dengan umat yang percaya, berkumpul bersama dengan Yesus. Kita akan masuk ke dalam masa milenium ketika Yesus datang, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memimpin bangsa-bangsa lain yang masih tertinggal di dunia ini. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan daripada Roh Kudus memimpin gerejanya, memimpin para muridnya, bukan hanya untuk memuliakan Yesus, bukan hanya untuk menyatakan ketuhanan daripada Yesus, tetapi juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus memimpin murid-murid Tuhan untuk melaksanakan amanat agung
Kristus. Yang seperti tercatat di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 dan 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka akan setiap perkataan firman Allah. Dan yakinlah bahwa aku menyertai kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, amanat ini berlaku kepada setiap kita yang mengakui sebagai murid-murid Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana Roh Kudus memimpin umatnya untuk memenuhi amanat agung Kristus. Saya mau memberikan cara-cara yang dilakukan, yaitu mereka diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas. Kalau kita mau memenuhi amanat agung Kristus, Roh Kudus memimpin kita dan disertai, diperlengkapilah kita dengan kuasa, dengan otoritas yang dari surga. Sehingga kita tinggal menggunakan kuasa yang telah kita terima saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Perhatikan ayat-ayat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul, di mana kita menemukan para murid Tuhan bergerak, melayani jiwa-jiwa yang disertai dengan tanda yang ajaib. Ada kuasa adikodrati yang bekerja, ada manifestasi kuasa Allah, di mana orang lumpuh dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang yang terikat kuasa gelap dilepaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menumpangkan tangan atas orang sakit, orang itu menjadi sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-25 dengan terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, kalau sekarang kita hidup oleh kuasa Roh Kudus, marilah kita mengikuti pimpinan Roh Kudus dalam setiap segi kehidupan kita. Ini cara yang pertama bagaimana Roh Kudus mendorong kita bergerak, memimpin kita untuk melaksanakan amanat agung Kristus. Diperlengkapinya lah kita dengan kuasa dan otoritas. Lalu yang lain juga caranya adalah Roh Kudus memperlengkapi kita dengan karunia-karunia roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karunia roh tidak boleh dianggap sebagai bakat alami, bakat bawaan di dalam kehidupan kita. Walaupun itu bisa menjadi pintu gerbang yang dipakai oleh Allah untuk mengubah seseorang, mengubahnya, bakat itu menjadi karunia roh saat orang itu menjadi murid Kristus. Jadi ini adalah suatu perbedaan di antara bakat alami dan karunia roh. Kita tidak bisa mengatakan bakat alami itu adalah karunia roh. Karunia-karunia roh itu dapat kita temukan pada ayat-ayat firman Tuhan. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai 8 ada 7 karunia yang didaftarkan di sana. Lalu ada 9 karunia adikodrati yang tercatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Lalu di dalam dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 kita akan menemukan 5 karunia jawatan yang didaftarkan di sana. Walaupun ada orang yang mengatakan itu 4 karunia jawatan yang ada di sana, lalu yang berfungsi adalah 3. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa Alkitab kita mencatat ada banyak karunia yang dipercayakan Roh Kudus buat gereja Tuhan, dan ini memperlengkapi mereka untuk menjalankan tugas amanat agung Allah. Jadi karunia diberikan itu bukan untuk memuliakan nama kita, tetapi sesungguhnya karunia dipercayakan kepada tubuh Kristus untuk membangun jemaat, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk bergerak menjangkau jiwa-jiwa. Karunia kesembuhan itu bukan untuk orang yang diberikan karunia, tetapi sebenarnya itu dipercayakan kepada orang yang sakit didoakan dan menjadi sembuh. Berarti karunia kesembuhan itu adalah milik daripada orang yang didoakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur bahwa cara yang lain yang Roh Kudus pimpin untuk kita melaksanakan amanat agung Allah, selain dia mempercayakan kuasa dan otoritas, lalu memperlengkapi kita dengan karunia Roh Kudus, tetapi Roh Kudus juga memperlengkapi kita dengan kemampuan-kemampuan untuk kita memproduksi Roh Kudus, memproduksi
Buah roh di dalam kehidupan kita yang dihasilkan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih bukanlah karunia roh, tetapi itu adalah buah roh. Buah roh adalah hasil wajar dari suatu pertumbuhan Kristen. Dan karena itu, murid Kristus bertanggung jawab untuk mengembangkannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Peter Wagner mengatakan sebagai seorang pakar pertumbuhan gereja, dia berkata buah roh merupakan prasyarat untuk dapat menggunakan karunia-karunia roh dengan efektif. Karunia-karunia tanpa buah roh tidaklah berharga. Kalau bahasa Paulus mengatakan, apa artinya kita memiliki karunia yang lain tetapi tanpa kasih itu seperti gong yang berkumandang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus pada prinsipnya mau memimpin gereja Tuhan, memimpin murid-murid Kristus sesuai fungsi dan tugas daripada Roh Kudus yang dipercayakan ketika Yesus mau naik ke surga adalah di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dicatat di sana, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia yaitu Roh Kudus akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Karena Roh Kudus adalah Allah, jadi hal yang ke depan itu menjadi rahasia bagi pribadi Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini setelah kita dengar firman Allah, Roh Kudus bergerak memimpin murid-murid Tuhan untuk memuliakan nama Yesus, untuk menyatakan akan ketuhanan Yesus. Tetapi selain itu juga Roh Kudus diberikan, Roh Kudus memimpin kita itu dengan tujuan untuk kita melaksanakan amanat agung Allah. Dengan dipercayakannya, diperlengkapinya kita dengan kuasa dan otoritas, dengan karunia-karunia roh, dan juga dengan kemampuan untuk menghasilkan buah roh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya, mau gak kita dipimpin oleh Roh Kudus? Mau gak kita melaksanakan pimpinan daripada Allah Roh Kudus? Mau gak kita melaksanakan kebenaran-kebenaran yang dinyatakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Dia tidak pernah memimpin gerejanya hanya sebatas kepada pengetahuan akan kebenaran. Tetapi Roh Kudus memimpin gerejanya untuk melaksanakan kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus Kristus, kebenaran itu adalah firman Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbuat baik, mengasihi keluarga, tidak ribut, terus menerus di dalam rumah tangga, keluarga yang membuat tenang di lingkungan sekitarnya, enggak berisik saudara yang menimbulkan keributan di rumah. Dan oleh karenanya butuh volume suara yang dikecilkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apalagi saat ribut dengan pasangan, saat konflik dengan pembantu, saat konflik dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Kita ingat, Roh Kudus memimpin kita kepada kebenaran untuk kita melaksanakan amanat agung Allah, memuliakan nama Yesus dan menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, maka kita harus berhati-hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita memasang wajah setan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi biarlah kita menampilkan wajah yang penuh sukacita, wajah yang penuh dengan damai, wajah yang penuh dengan kemuliaan daripada Allah, sehingga orang-orang akan melihat
bahwa kita adalah orang yang membawa damai kepada mereka. Dan kita menjadi orang yang akan mampu mendemonstrasikan kuasa dan buah roh di dalam kehidupan kita. Sehingga keberadaan kita di dalam keluarga, di lingkungan rumah tinggal kita, kita bisa menjadi saksi Kristus. Kita bisa menjadi orang-orang yang bisa memancarkan terang wajah Kristus kepada mereka. Kita bisa menolong orang lain. Kita bisa memberikan konseling kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka yang butuh pemulihan, kita hadir dan kita bisa menyatakan bahwa Yesus di dalam kita mampu memulihkan kehidupan mereka. Dan Roh Kudus telah memperlengkapi kita dengan kuasa dan otoritas. Tinggal kita gunakan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memuliakan nama Yesus. Kita akan memuliakan ketuhanan daripada Yesus Kristus. Oleh karenanya saya menasihatkan saudara yang dikasihi Tuhan, seperti di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, saya menasihatkan supaya saudara hanya mengikuti petunjuk-petunjuk Roh Kudus. Ia akan menyatakan kemana saudara harus pergi dan apa yang harus saudara lakukan. Dengan demikian saudara tidak akan terus-menerus mengikuti sifat jahat yang selalu mendesak saudara untuk berbuat salah. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita masih mendiami tubuh daging, kita harus bergerak di dalam ketundukan pada pimpinan Roh Kudus, supaya kita bisa menyalipkan kedagingan kita dan menundukkan diri untuk mau menerima pergerakan Roh Kudus, sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menerima kekurangan pasangan kita bisa menerima kekurangan anak-anak kita bisa menerima kekurangan orang tua kita bisa menerima kekurangan sesama kita, selain kita bisa menerima kelebihan-kelebihan mereka, kita bisa bertahan bersama-sama sebagai suatu keluarga yang utuh, baik di dalam keadaan senang, baik di dalam keadaan sulit, seperti masa saat ini. Kita menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang tetap melaksanakan amanat agung Kristus Yesus, bahwa kita dipanggil, diperlengkapi oleh Roh Kudus untuk bergerak, meneruskan pelayanan Yesus, bahkan melampaui apa yang Yesus pernah lakukan, itu dipercayakannya kepada kita. Kita bersyukur oleh karenanya pada hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tempat saudara berada, jika ada kekurangan, kelemahan, ada kekeliruan yang kita buat di dalam rumah tangga kita, di dalam persekutuan kita sebagai umat Tuhan di gereja, marilah kita menundukkan diri. Kita merendahkan hati di hadapan Allah melalui pimpinan daripada Roh Kudus untuk kita mau dirubah. Kuncinya adalah mau, saudara. Kalau kita mau dirubah, maka kita akan berubah. Kalau kita mau diampuni oleh Tuhan, maka kita harus melepaskan pengampunan. Kita tidak boleh menyimpan terus sakit hati, akar kepahitan, kekeliruan, kesalahan, dosa yang dibuat oleh pasangan, oleh keluarga kita. Kita akan hidup damai sehingga emosi kita akan selalu stabil, tidak meledak-meledak suatu waktu ketika karena ada luka yang belum dipulihkan. Hari ini buka hati saudara, izinkan Roh Kudus bergerak, menjamah hidup saudara, memulihkan kehidupan saudara sebelum saudara bisa memulihkan orang lain. Kalau ada saudara yang sakit pada tubuh saudara, ingat Roh Kudus memberi kuasa otoritas pada kita, bukan untuk melayani orang lain lebih dulu, tetapi kita juga percaya kuasa dan otoritas itu bisa kita gunakan untuk diri kita. Tumpangkan tangan saudara di dada saudara, jika saudara butuh pemulihan, saudara butuh kesembuhan, tumpangkan tangan saudara di bagian yang sakit, atau letakkan di kepala saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, Roh Kudus memimpin kami untuk memuliakan nama Yesus, memimpin kami untuk menyatakan ketuhanan daripada Yesus Kristus, dan juga untuk melaksanakan amanat agung Allah. Bapa dalam surga, Kau telah memberikan kuasa dan otoritas atas kami. Juga karunia-karunia Roh Kau percayakan kepada kami.
Kami mau menjadi saksi Tuhan, menjadi perpanjangan tangan Allah untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk memulihkan mereka yang sakit, memulihkan mereka yang terikat kuasa gelap dan melepaskannya. Kami mau menjadi perpanjangan mulut Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka yang lemah, mereka yang lesu, mereka yang hilang semangat, mereka yang sedang ada di dalam kegelapan. Kami percaya Roh Kudus akan bergerak di dalam dan melalui kami. Terima kasih untuk kepercayaan ini dan kami akan terus mengikuti aliran pergerakan Roh Kudus yang akan memimpin kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif. Kami terima berkat Allah ini. Hamba-Mu berhenti berbicara dan Roh Kudus akan terus berkarya di dalam setiap hati para pendengar firman Allah ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur buat firman Allah dan menerimanya dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kami yakin dan percaya kita semua telah diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan yang luar biasa pada hari ini. Dan untuk mengapresiasi pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita simak pantun yang satu ini. Tanda kasih berupa sebuah kacamata. Terima kasih kepada Bapak Samuel Handrinata. Tibalah sekarang kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Marilah kita berdoa bagi Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas pemberitaan firman-Mu tentang pergerakan Roh Kudus. Kiranya firman-Mu ini Kau meteraikan dalam hati kami dan menjadi milik kami satunya. Kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk itu, berikanlah kami hati yang murah hati, karena orang yang murah hati akan diberi kemurahan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dan persembahan Bapak Ibu serta saudara-saudari semua dapat diberikan melalui scan barcode berikut ini ataupun melalui rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri ibadah kita, tetapi sebelumnya kita naikkan syafaat kita. Memberkati pemerintahan kami Tuhan, biarlah Tuhan memimpin Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang mengambil keputusan-keputusan di dalam masa new normal ini. Kiranya Tuhan akan menyertai dengan hikmat dan akal budi. Engkau juga menyertai dan memberkati kami, masyarakat, gereja-gereja Tuhan, di dalam mengambil keputusan, membuka ibadah di masa transisi dan juga selanjutnya ya Bapa. Biarlah kami boleh bijaksana dengan hikmat dari Allah. Engkau berkati kesehatan dan kekuatan bagi setiap kami semua di dalam mengarungi masa-masa transisi ini. Biarlah kami boleh terlindungi oleh kuasa darah Tuhan. Dan kami yang sudah bekerja berusaha kiranya tetap dibungkus dengan kuasa darah-Mu dan diberkatilah usaha pekerjaan daripada anak-anak-Mu dan juga Engkau memberkati para pasien yang ada di ruang-ruang isolasi. Sembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu dan berikanlah kekuatan penghiburan kepada mereka. Dan juga pada tim medis yang bekerja, kiranya Tuhan melindungi, Tuhan menguatkan, Tuhan menghiburkan mereka, keluarga yang ditinggalkan juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami berdoa supaya perekonomian boleh dipulihkan oleh Tuhan. Kami meminta kuasa Allah turun kepada kami sekalian. Dan kami telah memuji menyembah Allah dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami boleh bergerak untuk menjadi saksi Tuhan. Dan biarlah tangan ajaib Allah boleh tertumpang atas kami sekalian.
dan kami ingin menerima berkat-berkat yang baru dari surga. Seluruh pelayan Allah dan juga sidang jemaat yang ada pada hari ini diberkatilah di dalam berkat-berkat yang khusus dari surga. Diberkati rumah tangga saudara, kesehatan saudara, diberkati pendidikan anak-anak, diberkati hubungan di dalam gereja Tuhan. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan dan kami terima berkat Allah ini dengan ucapan syukur, dan turunlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan persekutuan Allah Roh Kudus menaungi kehidupan kami sekalian dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami sekalian. Setiap kami yang percaya kami mengatakan bersama, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu. Terima kasih sudah mengikuti ibadah raya online CWS Hope. Burung merpati terbang di atas papan. Tuhan memberkati, sampai jumpa minggu depan. Halo, saya Niko. Halo, saya Wisal. Halo, saya Niki. Halo semua, kali ini kami akan mengajak kalian untuk ibadah online, sekolah minggu online untuk memuji Tuhan. Dan jangan lupa makan yang bergizi, makan yang teratur, olahraga yang rajin, dan jangan lupa berdoa, dan semoga virus ini keluar dari bumi. Bye.